Oke, nah ada sebuah riwayat ini disebutkan bahwa Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad, penulis dan penyusun Ratibul Haddad ini, dikatakan beliau sebelum meninggal dunia 40 hari sakit. Jadi sakitnya itu selama 40 hari. Yang mana ya sakitnya ini sakit menjelang kematiannya beliau. Dikatakan oleh anak beliau yaitu Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Alawil Haddad, wa kana katsiran fi maradihi al-madhkur yuraddidu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi selama 40 hari beliau sakit, paling banyak zikir yang beliau baca ini. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi Pak, kalau kita sakit banyak baca ini nggih Pak. Ngoten nggih? Halo. Kalau sakit bacanya seperti ini. Insya Allah ini pilihan yang bagus. Kita sudah punya contoh dari seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang wali itu bukan cuma ilham yang diandalkan, pasti juga ada sandaran hukum dari hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad juga demikian. Beliau sebelum meninggal itu banyak bertasbih. Dan itu dari mana beliau dapatkan? Dari ayat Al-Quran, surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jadi tasbih, disuruh bertasbih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan istighfar. Makanya kalau ada orang sakit, apalagi dia rasa oh sakit ini kayaknya sakit terakhir saya nih. Halo. Pun siap nopon dereng nih. Kalau bilang sakit menjelang kematian kok kayak sunyi gitu. No respon gitu. Pokoknya gini Pak, kita kalau sakit banyak mengamalkan ini nggih. Mungkin kita zikir-zikir yang panjang, tidak bisa baca Quran mungkin berat ya, minimal ini. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim ditambah dengan istighfar. Kalau di Masjid As-Segaf setiap subuh dibaca 100 kali. Setelah adzan sebelum sholat subuh dibaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah 100 kali. Kalau di tempat saya di Gorontalo ba'da asar juga dibaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, menunggu waktu iqamah. Jadi sangat bagus. Nah, tapi kembali lagi ini konteks kalau kita sakit, bagusnya membaca ini. Apalagi sakit-sakit yang menjelang kematian. Ini insya Allah bisa menjadi enggak, maksudnya ini bisa menjadi insya Allah sebab kita husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin. Nah, iya. Ini saya teringat di Gunung Kidul ini ada di sana itu ada rumah sakit yang dipromosikan oleh salah seorang kiai. Kemudian saat promosi kiainya ini menyebutkan siapa yang merawat keluarganya atau dirinya di rumah sakit ini insya Allah husnul khatimah, kata kiainya. Jadi kalau ada yang masuk berobat di rumah sakit ini insya Allah apa husnul khatimah. Orang-orang jadi takut akhirnya. Masuk di sana jadi husnul khotimah. Pulang tinggal nama. Rasido. Maksudnya itu gini loh, kalau dia sakit menjelang kematian maka insya Allah akan dituntut ya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadah. Ngaten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ini hadirin yang dirahmati Allah. Keutamaan dari pembacaan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada juga yang lainnya.
keutamaan-keutamaan yang lain yang berkaitan dengan pahala. Ada juga keutamaan yang lain disebutkan di sini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafatnya beliau memanggil putrinya yaitu Siti Fatimah. Seraya berkata, amuruki bi subhanallahi wa bihamdi. Aku memerintahkan kepadamu untuk membaca subhanallahi wa bihamdi. Fa innaha salatu kulli syai'. Karena bacaan tadi ini adalah doa segala sesuatu. Wa biha yurzaqu kullu syai'. Dan dengan doa dan dengan bacaan ini segala sesuatu itu diberikan rezeki. Amin Allahumma amin. Jadi bisa jadi nopo ini pelancar rezeki juga ini. Soalnya akhir-akhir ini banyak yang minta amalan gimana rezeki lancar gitu. Termasuk mungkin yang hadir sekarang ini ya. Ini kok rezekinya ya khusus pedagang ya. Kalau untuk yang punya pekerjaan tetap insya Allah tidak masalah. Oke. Kalau yang kerja di mana perusahaan ataupun PNS itu kayaknya aman-aman saja. Tapi insya Allah semuanya barokah. Kemudian ada seorang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Nah, tadi lagi saya tanya, kita kan kalau cinta kepada seseorang, pasti kita itu akan memberikan apapun yang dia cintai. Ibu-ibu, halo? Ibu-ibu? Ibu-ibu paling suka apa, Bu, kalau dikasih? Duit. Nah, ini dengar bapak-bapak nih kan. Ibu-ibu itu suka duit. Ibu-ibu itu suka duit. Berarti kalau kita ingin menyenangkan hati ibu-ibu harus dikasih duit. Duit aja, Bu. Duit aja. Pokoknya duit itu bisa jadi semuanya, maksudnya gitu. Dengan duit bisa belanja, maksudnya gitu loh. Kalau zaman sekarang kan beda, kebutuhan orang-orang dulu dengan orang-orang sekarang beda, Pak. Pak Murjani, kalau orang-orang dulu istri-istrinya dulu mungkin tidak terlalu banyak permintaan. Kalau sekarang itu ada tambahan skincare, Pak. Nah, ini jadi kalau kurang skincare nanti kamu nuntut kita jadi cantik tapi skincare nggak dibeli-beli. Nah, ini akhirnya kan masalah juga. Nah, jadi kita itu kalau cinta kepada seorang, kita akan berikan apa yang paling disukai oleh orang yang kita cintai. Begitu juga dengan pengakuan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang apabila aku amalkan Allah mencintaiku? Apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mastafallahu li malaikatihi. Amalan yang paling Allah cintai itu adalah amalan yang Allah pilih untuk para malaikat. Apa amalan tersebut? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini amalan Allah khususkan untuk para malaikat. Tasbih. Kata nggih? Nah, ini banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Banyak sekali. Nah, ada satu lagi ini saya baca. Atau bagaimana Pak Murjani? Sampai jam 12 jadi ini apa? Oh, masih belum jam 10. Nah, ini ada sebuah amalan ini. Ini ada sebuah amalan ini. Insya Allah sebagian dari jenengan sudah mengamalkannya. Amin Allahumma. Amin. Kalau yang belum mengamalkan, insya Allah dimudahkan untuk bisa mengamalkannya. Ada seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tawallat anid dunya. Kok dunia itu menjauh dari saya? Ini maksudnya apa ini? Kok saya sekarang kere ya Rasulullah?
Kok saya ini tidak punya duit sekarang ya Rasulullah. Ini gimana wahai Rasulullah? Wa qallat dzatu yadi, yang di tanganku sudah habis wahai Rasulullah. Sudah sedikit, menipis. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa aina anta min salatil malaikah?" Apa yang kamu lakukan dengan doanya para malaikat? Wa tasbihil khalaik, dan tasbihnya seluruh makhluk. Wa biha yurzaqun, dan dengan tasbih itu, dengan doa itu mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Qultu wa madza ya Rasulullah? Apa itu wahai Rasulullah? Ya dijawab tadi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wastaghfirillaha mi'ata marrah. Kemudian beristighfarlah 100 kali. Ma baina tulu'il fajri ila an tusalli. Kapan itu? Dari terbitnya matahari sampai kamu sholat. Ta'tikat dunya raghimatan shaghirah. Maka dunia akan datang kepadamu dalam keadaan terpaksa. Jadi dunia itu kan tadi kan lari, ini kayak ditarik paksa, jadi milikmu itu dunia. Masya Allah. Wa yakhluqullahu min kulli kalimatin malakan. Kemudian dari setiap bacaan tadi, satu bacaan itu Allah akan ciptakan satu malaikat, yusabbihullahu ta'ala ila yaumil qiyamah, yang mana malaikat ini akan bertasbih sampai hari kiamat. Amin Allahumma amin. Laka thawabuhu, yang mana bacaan malaikat ini pahalanya untukmu. Jadi kalau jenengan baca subhanallah wa bihamdi 100 kali, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, astaghfirullah dengan istighfar 100 kali, maka berarti berapa? 100 malaikat. Setiap malaikat diciptakan oleh Allah, ada 100 malaikat itu bertasbih sampai hari kiamat. Pahalanya buat siapa? Buat jenengan. Biasa atau luar biasa nih? Luar biasa, harusnya luar biasa. Ini di dalam kitab Sahihul Bukhari nih. Kalau kitab Sahihul Bukhari itu dikatakan oleh para ulama kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Nomor 2 Sahihul Bukhari. Pasti ini adalah ucapannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya katakan di Masjid Segaf itu diamalkan. Jadi sambil menunggu jadi qomat dari azan itu sudah mulai zikir 100 kali tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, kemudian dengan istighfar astaghfirullah. Shalli wa sallim daiman ala hamada. Shalli wa sallim daiman ala hamada wa ali wal ashab man qad wahada ali wal ashab biman qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk tak terkecuali semua makhluk kecuali manusia dan jin, mereka semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala secara serentak. Mau yang makhluk hidup ataupun benda mati, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini meja ini bertasbih. Semua binatang semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali tsaqalan. Tsaqalan ini jin dan manusia. Itu diberikan ikhtiar oleh Allah. Diberikan sebuah keluasan. Mau istighfar, mau ibadah silakan. Mau tidak ibadah silakan, mau beriman silakan, mau kafir juga silakan. Tapi kalau yang lain semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah.